Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Semoga pada sehat semuanya. Amin. Baik, pada pertemuan mata kuliah psikologi komunikasi ini ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan terkait dengan mata kuliah yang akan saya ajarkan. Untuk psikologi komunikasi akan saya kasih RPS-nya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa yang terkait dengan kontrak perkuliahan kita di mata kuliah psikologi komunikasi ini. Pertama, untuk deskripsi singkat mata kuliah psikologi komunikasi ini. Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang pengertian dan lingkup psikologi secara umum dan kaitannya dengan komunikasi. Pentingnya pemahaman faktor psikologis dalam komunikasi. Pada subbahasan mata kuliah ini akan disampaikan penjelasan tentang bagaimana hubungan antara ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Mengidentifikasi hakikat komunikasi, mengidentifikasi faktor-faktor kepribadian yang menentukan efektivitas komunikasi. Kemudian menjelaskan bagaimana kelompok dan individu berpengaruh terhadap perilaku komunikasi. Bahasan mata kuliah ini juga mengulas tentang pengaruh media massa terhadap perilaku individu sebagai khalayak. Dua subbahasan yang juga dinilai penting adalah kredibilitas komunikator dan faktor psikologis dalam proses produksi pesan. Ya, itu untuk deskripsi singkat mata kuliah ini. Kemudian, adapun yang menjadi bahan kajiannya, ada konsep dasar psikologi komunikasi, ada pendekatan psikologi tentang manusia, proses penerimaan dan pengolahan informasi dalam diri individu, diri dan konsep diri, persepsi benda dan persepsi sosial, ada atribusi, sikap dan perilaku, ada sistem komunikasi intrapersonal. Ya. Ketika kalian sudah mempelajari komunikasi intrapersonal, di psikologi komunikasi ada sistem, ya, sistem yang mempelajari komunikasi intrapersonal, kemudian sistem komunikasi interpersonal, sistem komunikasi kelompok, sistem komunikasi massa, efek media massa, dan psikologi komunikator. Adapun yang menjadi tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana memahami ya berbagai aspek psikologis dari sisi kejiwaan yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berkomunikasi. Kalian tahu bahwasanya komunikasi itu adalah ilmu yang multidisiplin, ya, bisa menempati kemana saja. Kalau di bidang penjualan, promosi, ada komunikasi pemasaran. Kalau di bidang politik, ada komunikasi politik. Ya. Kalau di bidang pembelajaran, ada komunikasi pendidikan. Nah, yang terkait dengan memahami perilaku-perilaku manusia, itu khususnya ada konsentrasi di mana akan dibahas secara psikologis. Ya. Namanya psikologi komunikasi. Adapun yang menjadi buku wajib di sini ya, karangan Kang Jalal, ya, Dr. Andes Jalaluddin Rahmat. Ini ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, sama saja dalamnya. Kalau yang berwarna kuning ini buku yang lama, kemudian yang warna biru ini adalah buku yang cetakan baru, dan juga ada yang namanya psikologi kepribadian. Ini buku wajib yang kalian harus miliki. Ya. Kemudian persentase penilaian. Persentase penilaian
apa saja yang dinilai ketika nanti proses perkuliahan hampir sama dengan mata kuliah yang lainnya seperti kehadiran dan partisipasi ini 10%, penugasan 10%, attitude 10%. Attitude ini terkait dengan kalian bagaimana perilaku dalam berdiskusi, kemudian perilaku dalam presentasi ya. Jadi terkait dengan kepribadian dan etika. Kemudian ujian tengah semester ini 30% dan ujian akhir semester 40%. Kemudian adapun aturan dalam kelas khususnya Zoom ini, kalian harus bertanggung jawab terhadap waktu ya, datang tepat waktu, memenuhi aturan universitas ya, kemudian mengikuti semua proses kegiatan perkuliahan dengan baik, kemudian respek pada diri sendiri dan juga hormati orang lain, dan adil, bersikap adil. Apa maksudnya? Saya tidak akan berbuat sesuatu yang saya tidak ingin orang lain lakukan terhadap saya. Kemudian bagaimana kalau yang telat? Keterlambatan, kuliah dimulai tepat waktu, ya. Keterlambatan ya maksimal 15 menit bisa dimaklumi. Izin tidak hadir melalui teman dinyatakan tidak berlaku. Kemudian untuk perkuliahan dengan via Zoom meeting, selama kuliah berlangsung, handphone tolong dimatikan ya, karena tidak akan konsentrasi. Kemudian dilarang menerima telepon ketika dalam proses perkuliahan. Kemudian berpartisipasi aktif, positif, dan mendukung suatu perkuliahan. Adapun yang menjadi tugas untuk mata kuliah psikologi komunikasi di sini adalah ada tugas individu dan kelompok, ya. Harus dikumpulkan tepat waktu. Nanti tugasnya akan dikasih oleh saya sambil proses berjalan setelah ini. Kemudian keterlambatan penyerahan tugas akan mengurangi nilai sebanyak 25% hingga 50%. Tugas yang tidak dikumpulkan akan mengurangi nilai akhir. Oke, kemudian ada sanksi juga bagi mahasiswa yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh saya nanti, kemudian ada surat peringatan, ada tindakan resmi dari pihak program studi dan universitas. Kemudian dosen pengampu, dalam hal ini saya sendiri untuk mengampu mata kuliah psikologi komunikasi. Saya bernama Eko Purwanto Amikom. Ini nomor HP saya 0815 19 525 081. Ini email saya ekopurwanto2434@gmail.com. Mohon dicatat karena ini terkait dengan nanti proses tugas kuliah, kemudian tugas-tugas UTS, termasuk tugas yang saya berikan di Google Scholar nanti. Bagaimana kalian mencari informasi-informasi atau data-data yang terkait dengan mata kuliah psikologi komunikasi di Google Scholar, karena ranahnya akan berbeda, cangkupannya lebih luas lagi ketika kalian melihat di Google Scholar tersebut. Baik, itu saja dari proses kontrak perkuliahan. Jika ada yang ditanyakan, persilahkan untuk silakan ditanya. Sudah paham? Sudah ya? Untuk selanjutnya akan saya berikan materi. Saya akan paparkan terkait dengan mata kuliah ini secara di PowerPoint-nya dulu, singkat-singkat, nanti akan saya bahas secara lebih dalam lagi. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang tampak di screen PPT ya? Iya, Pak. PPT-nya saja.
Pertanyaan saja bukan? Iya, Iya, Pak. Pak. Baik. Pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mempelajari pengenalan psikologi komunikasi. Ya. Kalian pernah belajar tentang psikologi? Belum, Pak. Hah? Belum. Nah, kalau komunikasi sudah pernah belajar? Sudah pernah ya? Kalau komunikasi ya? Masa jurusan komunikasi belum pernah belajar komunikasi? Baik. Kaitan ya, apa yang sebagai gambarnya begini. Kalau komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan. Yang namanya kalian pasti nggak lepas daripada berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, ketika ada kaitan dengan psikologi atau proses kejiwaan, maka itu terkait dengan perilaku manusia. Ya. Tentunya kita harus mengerti orang yang diajak bicara oleh kita. Nah, itu membutuhkan psikologi. Ya, kita harus mengetahui psikologisnya seseorang. Karena agar proses penyampaian pesan bisa nyampe, gitu ya. Nah, kaitan psikologi dengan komunikasi adalah sebagai gejala perilaku ya. Komunikasi dipelajari oleh bermacam-macam disiplin ilmu, antara lain seperti misalkan sosiologi dan psikologi. Kenapa? Karena komunikasi dibahas adalah komunikasi antar manusia. Maka pembahasan tak akan pernah terlepas dari aspek psikologis manusia itu sendiri. Jadi komunikasi itu sebagai ilmu yang multidisiplin, mempunyai pengertian dan makna yang sesuai ya, dengan latar belakang bidang ilmu ya, yang memberi pengertian sehingga komunikasi dapat diartikan dalam perspektif sosiologi, psikologi, psikologi sosial, antropologi, politik, dan sebagainya. Nah, dalam konsep ilmu komunikasi, keterkaitan psikologi memang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan para bapak ilmu komunikasi, ya, ya, diantaranya pakar psikologi, seperti misalkan Coach Levin, ya, kemudian Paul Lazarsfeld, kemudian Hofland. Ya. Meskipun demikian, komunikasi bukanlah subdisiplin psikologi. Ya, jadi komunikasi sebagai sebuah ilmu tersendiri memang menembus banyak disiplin ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah psikologi komunikasi berkaitan dengan bagaimana mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia. Ketika berinteraksi manusia, apakah itu komunikasi interpersonal, apakah komunikasi kelompok, bagaimana proses penyampaian pesan itu dapat tersampai dengan baik, ya, maka perlunya memahami psikologis individu atau psikologis kelompok, barulah mencapai komunikasi yang efektif. Nah, ahli ilmu sosial telah mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. Kemudian yang menjadi tujuan ya,
daripada psikologi komunikasi, secara umum psikologi komunikasi meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Hal tersebut diarahkan pada saat perhatian perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku manusia. Psikologi pada perilaku individu komunikan, yaitu orang yang diajak bicara. Dan psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Peristiwa mental adalah internal meditation atau stimulus sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Komunikasi adalah peristiwa sosial, di mana peristiwa komunikasi adalah peristiwa sosial, di mana peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Bagaimana ruang lingkup? Ruang lingkup psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi berkaitan dengan bagaimana mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia. Untuk itu, maka memahami manusia memang menjadi kemutlakan jika ingin berhasil atau ingin efektif dalam berkomunikasi dengan manusia lain. Ini menurut Fisher ya, ada beberapa yang terkait dengan ruang lingkup psikologi komunikasi. Misalkan di sini adalah interpersonal proses ya. Interpersonal proses, intrapersonal communication diri sendiri atau menganalisa komunikan. Kemudian interpersonal communication. Kemudian ada proses komunikasi massa dalam perspektif psikologi. Ada proses pembentukan perilaku dan juga ada proses penyampaian pesan. Kalau misalkan sensory reception, ya, sensory reception atau penerimaan stimulus secara indrawi, pada proses ini komunikasi diawali atau bermula ketika panca indera ya, kita ditempa oleh stimuli ya, seperti misalkan hidung, telinga, kulit, ya pokoknya segala hal yang mempengaruhi indera-indera manusia. Kemudian di sini ada juga saya catat, ini ya, ada 4 ciri di sini ya. Ada sensory reception stimuli, ada internal mediation stimuli, ada prediction ya, prediction respon, dan ada juga peneguhan respon. Nah, ini masing-masing mempunyai beberapa contoh-contoh ya. Kalau penerimaan stimulus secara indrawi otomatis pasti berhubungannya dengan indera ya, manusia. Kalau misalkan internal mediation stimuli ini terkait dengan kita misalkan hanya mengambil kesimpulan tentang proses terjadinya pada otak ya, pada otak dari respon ya, melalui tanda-tanda seperti tersenyum, tepuk tangan, loncat-loncat gitu kan. Kemudian kalau prediksi respon atau prediksi respon ini pada pendekatan ini timbul respon terjadi misalkan masa lalu dapat dilihat dan diramal respon untuk masalah yang akan datang. Ya, kuncinya memang harus mengetahui. Kemudian terkait dengan satu lagi nih ya, peneguhan respon, reinforcement atau respon. Nah, pendekatan ini timbul perhatian pada gudang memori yang tersimpan dalam otak manusia. Nah, salah satu unsur dari sejarah respon itu adalah suatu peneguhan respon lingkungan
juga respon kepada dalam diri manusia dan komunikan ke orang yang diajak bicara. Kemudian ada ciri khas, ya, ada karakteristik daripada komunikasi. Seperti komunikasi itu proses yang dinamis, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Komunikasi itu tidak bisa diulang atau diubah. Itu ciri khas komunikasi. Ketika kalian sudah berbicara, nyeplos, mengeluarkan kata-kata, ya sudah, nggak bisa diulang kembali. Kemudian fungsi komunikasi di sini adalah bagaimana memahami diri sendiri dan orang lain, kemudian memapankan hubungan yang bermakna, dan tujuan juga pastinya mengubah sikap perilaku. Seperti seorang guru ketika berkomunikasi dengan muridnya, itu pasti tujuannya adalah bagaimana murid itu bisa berubah dalam perilakunya. Bisa juga dengan seorang penceramah atau seorang tua berkomunikasi kepada anaknya, itu tujuannya pasti untuk merubah perilaku. Apakah itu dari segi kognitif, kemudian pengetahuan, psikomotorik, sampai kepada sikap. Ya. Kemudian ada aksionomi. Ya. Aksionomi di sini aksioma, 5 aksioma komunikasi. Ya, yang pertama adalah segala yang kita lakukan adalah komunikasi. Ya. Apapun itu, segala yang dilakukan manusia, gerakan manusia itu adalah komunikasi. Kemudian aksioma kedua, ya, cara pesan disampaikan selalu mempengaruhi bagaimana pesan tersebut diterima. Dan aksioma ketiga adalah komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, bukan yang diharapkan untuk diterima. Dan aksioma keempat, cara kita memulai pesan seringkali menentukan hasil komunikasi. Kemudian aksioma kelima, komunikasi merupakan jalan 2 arah. Kita harus dapat memberi dan tidak hanya menerima. Itu secara aksioma komunikasi. Kemudian di sini saya tulis lagi ciri merupakan ciri pendekatan psikologi komunikasi. Itu terlihat bagaimana psikologi komunikasi memakai perspektif keilmuan lain dan sekaligus pula menggambarkan kemandirian psikologi komunikasi sendiri sebagai sebuah disiplin keilmuan. Dari gambaran itu dapat dikemukakan bagaimana tujuan umum psikologi komunikasi. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana komunikasi itu erat kaitannya dengan psikologi. Karena ketika seorang komunikator berminat untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, maka dalam diri komunikator akan terjadi proses. Dan psikologi menganalisis seluruh bagian yang terlibat dalam komunikasi. Terima kasih, itu saja materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya yang terkait dengan perkelompok, ya, segera dibuat untuk kelompoknya 6 kelompok, ya, 6 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ya, nanti akan berdiskusi dengan mengikuti silabus yang ada. Oke, silakan kalian. Ada yang mau bertanya terkait dengan psikologi komunikasi? Coba udah paham belum nih? Jadi Eka Meli, bagaimana tadi? Ya, Pak. Psikologi komunikasi apa? Jadi psikologi komunikasi itu kalau misalkan kayak ada kita lagi berbicara sama lawan bicara kita, pasti kan itu ada kayak gestur-gesturnya gitu ya, Pak. Ya. Saya sih kayak gitu. Jadi Apakah apa dia tangannya gimana atau matanya gimana gitu. Jadi gerak tubuhnya kayak apa bisa dibaca sama yang lagi bicara sama kita gitu, Pak. Ya. Coba Desti, penting nggak mempelajari psikologi komunikasi? Penting.
Ya, bagaimana pentingnya kalau dikaitkan dengan materi yang tadi yang saya sampaikan? Untuk supaya kita tuh nggak apa ya, supaya nggak salah Mengetahui. berpikir gitu. Udah sih. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan cukup. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan mengikuti mata kuliah psikologi komunikasi ini. Kita akan berlanjut, insya Allah pertemuan yang akan datang diskusi ya terkait dengan mata kuliah psikologi komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.